Cukup ya. Kita persilakan ke Pak Menteri yang berupa saran kalau materi yang akan dibahas di Panja boleh nanti kita bahas, Pak. Ya, silakan, Pak. Baik Pak, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati, insya Allah saya sangat berbahagia ya, diberi masukan yang sangat banyak, dan itu nanti pasti akan menyempurnakan nanti wawasan kami ketika nanti mempersiapkan banyak hal, karena materi-materi yang banyak di sini adalah sebetulnya materi panja ya. Tapi ini sangat bagus buat kami. Namun demikian saya perlu juga memberikan konfirmasi dan jawaban beberapa hal yang paling banyak dibicarakan tadi mengenai statement pemerintah tentang akan ada penurunan. Jadi kalau boleh saya sampaikan terus terang, kemarin kami memang diminta hadir di istana ya, bicara dengan Pak Menseknek, kemudian Pak Sekap, Pak Dasko ya, juga kemudian kami hadir bersama Pak Kepala Badan dan menyampaikan pesannya Bapak Presiden bahwa sama obsesinya Bapak Presiden kalau bisa biaya haji tahun ini diturunkan. Jadi saya kira harapan kita sama semuanya. Di depan kami dicegat oleh wartawan. Ya, saya memberikan jawaban-jawaban yang normatif aja Pak ya, karena belum waktunya kita bicara tentang angka ya, karena belum ada panja. Ya, tetapi ya namanya wartawan, hanya Pak Wamen memberikan pernyataan tahun ini akan turun. Tapi sebetulnya itu mutlaknya, itu muqayyadnya ada. Apa itu mutlak? Jadi obsesinya Pak Wamen menyampaikan ini akan turun dengan harapan kalau segala sesuatunya itu terpenuhi. Nanti Pak Wamen akan berikan penjelasan dari pernyataannya itu Bapak Ibu. Nah, tapi saya juga berikan pernyataan lain bahwa itu tergantung juga dengan banyak faktor, misalnya kurs dolar pada waktu itu berapa, kemudian juga jangan-jangan ada masalah-masalah tiba-tiba peristiwa sejarah yang genting, itu kan juga bisa memberikan kontribusi, apalagi ini kan belum panja ya, jadi angka finalnya itu adalah nanti setelah kita pembicaraan dengan DPR, tapi ya wartawan biasalah Pak ya, menyampaikan apa adanya, tapi nanti itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Wamen. Mengenai hal ini Pak Nanang, saya mencatat semua, insya Allah ini berharga buat kami. Kekhawatiran bahwa para pendamping nanti itu malah banyak diurus, karena obsesi mereka itu juga yang penting haji, padahal mereka itu diminta untuk melayani haji. Maka itu kami bersama dengan Kepala BPH Pak, bahwa prioritas yang akan menjadi pendamping atau pendamping haji nanti ini adalah memang niatnya untuk mendampingi dan membantu jamaah haji ya. Dengan tesnya pun juga kita berusaha untuk melakukan tes yang sebaik-baiknya ya, sebatas kemampuan kami tentunya, dan insya Allah diawasi langsung oleh teman-teman yang kompeten. Kemudian ya nanti angka-angka itu saya bicarakan secara khusus. Bu Sally, Bu, terima kasih Bu. Jadi banyak sekali masukan buat kami juga nanti untuk menjadi penyempurnaan, misalnya visa ziarah. Kami 2 hari yang lalu ya ketemu dengan Pak Menlu Pak. Saya mohon betul Pak Menlu dan juga Menteri Hukum HAM mengatasi persoalan-persoalan jamaah haji yang nginap, yang tadinya umrah tapi sampai menunaikan ibadah haji, dan itu menjadi sumber masalah banyak di pelaksanaan ibadah haji tahun lalu. Nah, kami bersepakat banyak hal, kami juga akan dalam waktu dekat ini lebih intensif bicara dengan Menteri Dalam Negeri Bapak. Banyak hal sebetulnya ya. Jadi jangan ada pemalsuan identitas. Ya, misalnya suaminya meninggal, tapi kok tiba-tiba pendampingnya orang dari provinsi lain, satu kulit hitam, satu kulit putih.
itu ada semacam penipuan, dan bahkan Pak Tito mengatakan itu bukan penipuan biasa, itu sudah pidana tuh, ada ancaman hukumannya. Jadi kami akan perketat siapa yang nanti akan menjadi pengganti terhadap almarhum atau yang tidak sanggup untuk membayar. Benarkah itu adalah muhramnya nanti akan datang yang akan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Jadi ini kami pun juga akan bicarakan nanti lebih detail dengan Pak Menteri Dalam Negeri. Kemudian juga stay di Mekah, ya sama dengan ditanyakan juga yang lain. Kami juga bicarakan dengan kemarin kemungkinan apa yang bisa kita lakukan memperlama atau mempercepat stay-nya di Mekah. Kalaupun juga jumlah harinya tetap sama, tetapi kita bisa punya alternatif lain, tapi itu pun juga melalui persepakatan dengan bapak-bapak. Kami tidak ingin memutuskan sendiri ya. Bisa saja yang bikin mahal jemaah haji itu kan karena hotel dekat-dekat Mekah itu, dekat Ka'bah itu ya. Kalau kitab kuning yang kita lihat, misalnya di dalam kitabnya Ibnu Arabi itu, jadi ada riwayatnya begini Bapak. Ibnu Arabi itu bingung. Ada hadis yang mengatakan bahwa salat di Mekah itu 100.000 lebih utama daripada salat di luarnya. Bahkan ada riwayat 200.000. Nah, Ibnu Arabi ini seorang ulama, bahkan Imamul Aulia menurut istilahnya sebagian sufi. Dia ingin klarifikasi, dia ingin memastikan yang dimaksud 100.000 lebih utama itu salatnya itu di mana. Akhirnya di dalam riwayat itu, di dalam Futuhatul Makkiyah jilid 1 itu ada 4 jilid, ada versi 6 jilid kitabnya. Maka tiba-tiba Abu Bakar datang. Jelma muncul di depan, di mukanya. Assalamualaikum ya Abu Bakar, redaksinya ada. Saya ingin tanyakan apa yang dimaksud hadis Nabi ini. Apakah 100.000 itu pelataran Ka'bah atau di kota haram? Lalu Abu Bakar menjawab, ketika Rasulullah menyampaikan berita itu kepada kami, bukan saja di pelataran Ka'bah ini, tetapi juga kota haram. Ya, perbatasan tanah haram itu kan kalau kita masuk itu ada monumen Qur'annya itu. Ya, itu yang dimaksud tanah haram. Jadi tidak mesti harus kita sholat di depan Ka'bah dapat 100.000. Masjid di luar sepanjang dalam radius kota haram itu pun juga pahalanya sama. Nah, jika demikian halnya, maka kita bisa juga merekayasa. Ini bahasa saya di sini. Ya mungkin cukup 3 atau 4 hari di dekat-dekat Ka'bah, hotelnya mahal-mahal itu, tapi kita juga bisa menggunakan lapis-lapis luar hotel itu tanpa harus ke Ka'bah ya. Apalagi nanti kalau ada Wisma Indonesia di situ yang luas ya. Jadi ke depan kita harus bicarakan memang. Nah, atas dasar itu kita juga bisa menjadikan ini salah satu pertimbangan untuk menjadi faktor pengurangan terhadap jemaah haji, yaitu stay-nya di hotel berbintang di depan Ka'bah ya, tentu lebih mahal dibandingkan dengan di lapis luar ya. Nanti kangen-kangen itu kan bisa diangkut juga pakai bus ke Ka'bah, tapi tidak bisa setiap saat. Kalau Madinah lain karena kan mengejar Arba'in ya kan. Nah, kemudian anggaran masih tinggi. Saya akan bahas bagian terakhir. Nah, kemudian berapa jamaah yang harus bayar? Ini juga perlu dijelaskan. Kata Ibu tadi ya, nanti insya Allah. Lalu saya loncat dulu ke Pak Hasan Basri, Bapak. Ini orang tua kita punya pengalaman menjadi gubernur dan juga pengalaman lapangannya juga sangat banyak ya. Tentu ini menjadi perhatian buat kami Pak. Misalnya murur tapi kok belum tengah malam. Padahal kan harus al-mabit biminar, itu kan hadisnya tuh. Kalau nggak bermalam itu namanya bukan mabit. Karena lewat jam 7 masih ada, baru saja maghrib mungkin ya. Jadi bahasa tradisionalnya bermalam itu ya lewat sholat isya lah kira-kira ke atas tuh. Ya, jadi bahasa populernya al-mabit itu ada, bahasa syariahnya juga ada. Nah, itu pun juga menjadi perhatian buat kami. Kriteria murur itu nanti seperti apa? Tapi kita lihat
pemberangkatan lebih awal dari Arafah itu pasti tidak macet, apalagi menggunakan pengawal, itu memang banyak terjadi Bapak. Jadi sebetulnya baru saja salat maghrib lewat di situ ya. Nah kalau itu dikategorikan sebagai murur, memang ada persoalan syariahnya. Tetapi juga bisa sebaliknya, sudah hampir subuh, ya. Apakah harus turun dari bus? Apakah harus formal, harus berbaring di tanah di situ baru disebut mabit? Sementara sudah subuh menjelang subuh, dan itu nanti juga akan mengganggu syariah itu. Jadi nanti ini PR kami selaku penyelenggara dan bersama kepala badan Pak, nanti kita harus mengukur ini. Sama juga nanti sekaligus menjawab pertanyaan tanazul Pak. Tanazul itu pun juga ada risikonya loh Bapak. Tapi juga ada manfaatnya banyak. Ya kalau misalnya tidak macet dan hotelnya pun juga nanti di mana, lalu makanannya seperti apa, transitnya nanti sebelum pergi ke situ di mana, dan itu juga harus dilacak. Kami punya ada detail-detailnya secara mikro ya. Kami tidak sampaikan di sini. Nanti insya Allah di panja nanti kami akan iarab itu, kami akan detailkan Pak. Jadi kami tidak uraikan di sini, tapi menjadi perhatian kami. Kemudian istita'ah, bagus Bapak. Kami pun juga dari Kementerian Agama akan melakukan semacam pembacaan ulang ma'manal istita'ah ke ini madzhabul arba'ah, apa yang dimaksud dengan konsep istita'ah dalam mazhab 4, bahkan kalau perlu juga mazhab 5 yang Syiah itu. Jadi bagi kita istita'ah di sini Pak, sebetulnya menurut saya pribadi banyak sekali jamaah kita itu enggak istita'ah tapi dipaksakan, seolah-olah ada kepentingan tertentu yang membuat ayo ikut haji ya. Jadi memprovokasi orang tuh haji harus menjual barang-barangnya. Nanti menjadi misalnya begini, di Makassar nih kami punya penelitian, sebelum haji mereka itu petani betulan, ada sawahnya, tapi diprovokasi oleh kelompok-kelompok tertentu, bagus haji aja nanti rezekinya bagus, sawahnya dijual. Nah setelah pulang menjadi petani penyewa tanah, petani penyewa sawah, dia sewa tanahnya kembali. Jadi ini ada faktor yang bisa kita juga teliti nantinya ya, bahwa justru dorongan untuk menunaikan ibadah haji walaupun di luar kemampuannya, tidak istita'ah, itu karena ada kepentingan juga. Jadi inilah yang saya juga sampaikan kepada ustadz-ustadz kita. Mari kita sepaham dulu apa yang dimaksud istita'ah. Selama ini kita tidak perbaiki definisi istita'ah, ya mati syahid kok kalau kita naik ke situ, sampai ke situ, masuk surga langsung. Jadi siapa yang nggak mau haji? Jadi jual semua apa yang bisa dijual, nggak peduli anaknya seperti apa. Nah itu kan sebetulnya menimbulkan kemudaratan. Jadi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi, itu mannya itu kalau ilmu balaga itu syurut, itu man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi berbarengan dengan itu pun juga Bimas Islam juga harus terlibat dalam rangka mengurus Bimas haji ini. Mari kita perbaiki pengertian istita'ah, apalagi masalah kesehatan Bapak Ibu. Jadi kita jangan memberikan pembenaran untuk menunaikan ibadah haji sekalipun tidak memenuhi syarat sebetulnya. Bahkan juga yang punya banyak uang itu juga seolah-olah dibujuk-bujuk, enggak apa-apa, pahalanya banyak, gampang kok. Jadi jangan sampai kita mengedepankan koleksi untuk kita berangkatkan ke Makkah dengan kepentingan tertentu, akhirnya kita melanggar batas-batas istita'ah ini. Bahkan juga masalah-masalah kebijakan nasional kita langgar. Sudah berpuluh-puluh kali haji, ya karena punya kemampuan dan segala macam haji lagi. Ya. Jadi kita harus menjadi contoh Pak. Saya 11 tahun saya jadi pejabat di Kementerian Agama. Tidak satu kali pun Kementerian Agama menghajikan saya. Dan saya tidak pernah haji melalui Kementerian Agama. Karena bagi saya, jamaah kita terlalu banyak yang pingin, saya sudah haji kok. Kecuali kalau undangan Saudi Arabia itu kan lain. Nah jadi ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga hal lain yang perlu saya juga jawab pada kesempatan ini Ibu,
Pak, misalnya di embarkasi haji antara di Ambon ya Pak ya. Nah, ini menjadi catatan kami ya. Apa yang sudah baik pada pelaksanaan haji yang lalu, kita akan pertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Tapi apa yang menjadi masalah itu tidak bisa ditoleransi. Nah, kemudian juga aula keberangkatan menjadi catatan kami Pak Dirjen ya, Pak Kepala Pak. Kemudian teman dari Ibu Asin dari PKB ya, BPKH memberikan manfaat sebesar-besarnya, betul Pak. Jadi kami juga diskusi dengan BPKH. Tidak pernah ada undangan BPKH yang saya tidak hadir, karena saya ingin beri masukan juga kepada kawan-kawan kita, pengelola BPKH ini, termasuk di Mekah juga. Mohon maaf kalau ada BPKH di sini. Ya, saya bukan pebisnis, tetapi dana yang sebesar ini sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan, tapi itu wilayah lain. Misalnya saya tanya keuntungan Anda selama satu periode haji di Mekah kemarin, ya disebut angka sekian. Jadi saya pikir apa nggak bisa menjadi 5 kali lipat dari itu dengan modal seperti ini. Jadi saya kira juga sambil jalan bukan hanya memperbaiki haji, tetapi bagaimana caranya BPKH ini mengintensifkan dengan cara-cara yang halal, mengefektifkan penggunaan dana besar itu. Kita di Malaysia kan misalnya lembaga tabung haji itu banyak sekali kreasi-kreasinya. Lalu kemudian anggaran operasional kanwil Pak untuk untuk memperhitungkan bulan suci Ramadan. Saya kira nanti juga ini penyuluhan ibadah haji sekarang ini sangat mudah Bapak Ibu. Sekarang di handphone ini pun juga lebih detail, lebih jelas daripada penceramah-penceramah pembimbing haji itu. Ini sudah lengkap dengan gambarnya. Jadi kami Pak ke depan nanti insya Allah tentu bekerjasama dengan BPH. Kita akan ada model BPK tanpa harus ada anggaran. Ya, biarlah anggaran itu nanti untuk menjadi faktor penghemat ya. Tapi mohon maaf kami belum bisa lakukan sekarang, kan baru 1 bulan lebih kami di sini Bu. Kemudian juga istitaah fisik, catatan kami Pak, konsumsi di Mina ya. Kemudian zona Jatim kami catat di sini, insya Allah jangan sampai catatan ini hilang. Tanazul Bapak Ibu, catatan buat kami juga. Iya. Nah, untuk Pak Askrin Pak siapa Pak? Iya. Nah ini betul Pak, bagaimana caranya untuk mencari faktor pengurang, jadi mengiringkan dengan perpendekan waktu. Kami insya Allah mungkin tahun depan kita akan melakukan simulasi-simulasi dengan kerjasama dengan Saudi Arabia tentunya, karena ini kan faktornya bukan hanya Indonesia ya, tapi faktornya juga di Saudi Arabia, bukan negara kita. Tapi saya yakin melalui lobby-lobby kita, apalagi Menteri Haji sekarang ini kan bekas lama menjadi Menteri Kesehatan Bapak, lama juga Menteri Perdagangan, alumni Amerika, jadi kami nyambung vocabnya. Dan kami bicara pada waktu itu, kata Pak Menlu, biasanya kan Pak Menteri Haji yang lalu-lalu itu hanya 15 menit. Nah ini kami lebih 1 jam barangkali bisa, kan bicara tentang identitas umat Islam segala macam ya. Jadi ada persambungan rasa antara kami dengan beliau. Kemudian juga kami juga tadi saya sampaikan ya, jangan terlalu lama di sekitar Ka'bah yang hotelnya mahal. Kemudian juga aftur Pak, kami juga bicara kemarin, aftur itu bisa turun sekian digit tertentu kalau melalui lobby-lobby dengan Pertamina, dan Pak Wamen kami juga bersama kami dengan Pak Kaban kemarin Pak ya, ada angka-angka dan ada kehendak pemerintah juga untuk melobi agar aftur ini bisa ditekan, dan itu nanti akan berpengaruh kepada Garuda atau penerbangan lain. Kemudian juga tentu saja, nah ini saya harus buka di sini bahwa pemerintah akan berusaha setegas-tegasnya untuk tidak melakukan toleransi terhadap segala macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh siapapun di Tanah Suci dan di Indonesia.
Kalau kita sepakat bahwa kita akan melakukan pengurangan dana ibadah haji, ONH haji, maka mari mulai dari diri kita sendiri masing-masing, siapapun, mari kita introspeksi, mari kita betul-betul lillahi ta'ala. Ya, saya ingat di bahasa pesantren, jangan pernah ada yang membisniskan urusan-urusan rukun Islam, itu akan terancam su'ul khatimah. Berbisnis dengan haji, banyak contoh justru su'ul khatimah, Bapak Ibu. Apa kita akan memperoleh keuntungan dengan cara-cara seperti mereka yang, dan pada akhirnya ya kita punya pengalaman lah, berapa banyak orang yang membisniskan urusan-urusan rukun Islam itu tidak ridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kami juga akan pertegas, mulai dari petugas-petugas kami nanti akan ke sana, kami memantau siapa yang akan bermain di wilayah-wilayah manapun juga di sana itu. Ini mohon izin kepada yang kami muliakan Komisi 8. Kemudian juga iya, asrama haji di Tangerang Bapak kami perhatikan. Ya, kemudian juga Adinda dari Ungu ya. Kami perhatikan, saya tidak jawab, tapi kemudian juga Ibu Amaniah ya, kami juga catat di sini. Pembanding, kami juga di Garuda kemarin ya, pembicaraan dengan direktur kami, bicara juga dengan pihak Lions, dengan Riyadh, ternyata Lion ini jauh lebih mahal daripada Garuda. Ya, sedangkan Garuda ya itu juga mungkin ya memang lebih di bawah daripada Riyadh. Ya, jadi kalau terlalu turun nanti jarak antara Riyadh dengan apa Saudi dengan Garuda itu juga angka psikologisnya terlalu tinggi. Jadi kami juga mencoba untuk melobi apakah Saudi ini juga bisa bertoleransi dengan kenyataan ya bahwa Garuda sudah turun sekian, ya itu juga turun. Jangan sampai nanti tetap pada patokannya seperti itu, akhirnya Garuda pun juga enggan untuk melakukan penyesuaian dengan apa yang kita harapkan. Tapi lagi-lagi ini sedang kita proses, Pak. Kami mohon waktu. Kemudian juga sebelum dilanjut Pak, kami perpanjang dulu. Oh iya Bapak. Sampai jam 13. Ya. Dipersingkat saja Pak Menteri. Terima kasih Pak. Saya juga mohon diingatkan kami rapat kami dengan Bapak Nas setelah ini. Ya, komponen-komponen detail-detail di hotel itu Pak, kami memang saya kira tahun lalu juga teman-teman berusaha untuk menutupi semuanya, tetapi ini jumlahnya sangat besar gitu ya. Ada saja mungkin bisa ditemukan, tapi yang penting buat kita ke depan ini bagaimana mengeliminir kekurangan-kekurangan mikro yang dihadapi, yang dialami oleh jamaah kita, insya Allah. Kemudian bendera merah putihnya dicopot dan Garudanya pun juga itu menjadi catatan kami. Kemudian ya iya, saya bagian terakhir saja saya akan masuk ke mengenai penurunan ini Bapak. Ya, antara lain, nah kalau kita lihat angka-angka yang disampaikan di sini ya, memang BP-nya itu 65, sekian, ya. Panjarnya apa namanya itu istilahnya. Setoran haji awal kan sudah ada 25 juta ya, 25 juta ditambah berarti kita harus menambah 40 juta, sekian. Berarti memang selisihnya naik 9 juta ya. Nah, padahal persepsi masyarakat kita itu memang turun itu bukan berarti totalitas BP tambah BPIH, karena mereka kan tidak paham tentang itu ya. Nah, saya kira memang yang paling harus kita lakukan sekarang ada dua hal. Berusaha untuk melakukan penurunan memang secara signifikan melalui penghematan, pembersihan, segala macam calo-calo dan sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kami bisa menyusun ulang angka-angka yang bisa lebih firm. Dan yang kedua juga, kalau memang sudah tidak bisa lagi ditekan sedemikian rupa, penjelasan kami kepada masyarakat. Masyarakat itu kan sebetulnya kalau diberikan penjelasan
pada umumnya bisa mengerti. Ya. Persoalannya kalau kita tidak beri penjelasan, tiba-tiba seolah dipaksakan, itu misunderstanding antara pemerintah dengan masyarakat itu bisa terjadi. Nah, saya yakin kalau Komisi 8 dengan pemerintah kompak, Pak, dalam memberikan bahasa yang sama kepada masyarakat kita, apalagi ibadah ini, Pak, itu saya kira understandingnya itu pasti bisa, Pak. Orang kan juga tahu bahwa harga-harga di pasar kebutuhan sehari-hari pun juga pada naik. Ya, jadi yang penting penjelasan kita kepada masyarakat. Nah, mungkin Pak Wamen, Pak, akan berikan penjelasan. Terima kasih. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.